Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gas metode kami, yaitu perhitungan kinetika reaksi pembuatan kalium sulfat dari ekstrak abu batang pisang dan asam sulfat pada beberapa suhu dan beberapa metode. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Azhara Tiba Adisti, absen 5, Cicilia Rahmaningdia, absen 6, Khairina Fajaratul Munawaroh, absen 11, dan saya sendiri Muhammad Nabil Syahdewa, absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Diba Adisti dari absen 5. Baik, saya akan menjelaskan mengenai stoikiometri dari reaksi yang kami gunakan. Dan jadi untuk reaksi yang kami teliti adalah reaksi antara kalium karbonat yang bereaksi dengan asam sulfat yang membentuk kalium sulfat, karbon dioksida, dan juga air. Nah, dari stoikiometrinya terlihat bahwa kalium karbonat dan juga asam sulfat memiliki perbandingan 1:1, yang dimana artinya adalah 1 mol dari kalium karbonat yang bereaksi dengan 1 mol dari asam sulfat akan membentuk 1 mol kalium sulfat, 1 mol karbon dioksida, dan juga 1 mol dari air. Untuk konsentrasi awal dari K2CO3-nya adalah sebesar 0,1869 mol per liter, yang dimana nilai ini diperoleh dari massa larutan dari K2CO3 itu sendiri, yaitu sebesar 25,794 gram per liter. Sedangkan untuk H2SO4-nya itu digunakan berlebih dengan mol mula-mulanya adalah 0,5 mol per liter. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data kinetika dan juga asumsi yang kami gunakan. Nah, untuk data kinetika yang kami gunakan itu yang menjadi patokan adalah nilai suhu, nilai waktu, dan juga nilai CA, yang dimana nilai suhunya ini bervariasi mulai dari 40 sampai 80 derajat Celcius. Untuk nilai waktunya itu setiap 10 menit di setiap suhunya, dan untuk nilai CA-nya ini dari referensi yang kami gunakan itu diperoleh dari hasil titrasi dengan asumsi nilai F-nya itu sebesar 0,8 dan juga volume reaksinya itu dianggap konstan selama proses berlangsung. Jadi dari nilai-nilai asumsi dan nilai-nilai data yang ada, nantinya kami akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode integral, diferensial, dan juga frictional life untuk menentukan konstanta laju reaksi kimianya dari setiap suhu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MSDS dari bahan-bahan yang digunakan. Untuk yang pertama adalah MSDS dari K2CO3 dan juga H2SO4, yang dimana K2CO3 ini bisa mengiritasi kulit, sedangkan untuk H2SO4 ini bersifat sangat korosif. Jadi untuk penggunaan dua bahan ini kita harus menggunakan APD yang lengkap seperti jas lab, masker, dan juga sarung tangan. Dan jika terjadi kontak dengan kulit, maka harus segera dibilas dengan air mengalir. Baik, untuk MSDS yang selanjutnya adalah NaOH dan Aquades. Untuk NaOH itu sendiri, dia juga bersifat sangat korosif dan juga bisa menyebabkan luka bakar pada kulit. Jadi kita harus menggunakan APD yang lengkap juga. Sedangkan untuk Aquades itu dia pada dasarnya tidak berbahaya, namun kita harus tetap menggunakan APD agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah membahas mengenai MSDS bahan, selanjutnya saya akan membahas mengenai APD atau alat pelindung diri. Jadi, untuk menjamin keselamatan kerja selama proses berlangsung, maka harus menggunakan APD yang lengkap. Seperti yang terlihat pada gambar, bisa menggunakan jas lab, masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan juga bisa menggunakan sepatu yang tertutup. Nah, penggunaan APD ini bertujuan untuk meminimalkan resiko terkena paparan dari bahan kimia, baik itu dari kontak langsung maupun dari percikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicilia Ramaningdia dari kelas 2 DD3 absen nomor 6 dengan NIM 24310401044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan laju reaksi pada setiap suhu dengan berbagai metode. Dan saya Khairina Fajaratul Munawaroh absen 11 dengan NIM 2431040101075. Baik, setelah dilakukan perhitungan menggunakan Excel untuk mendapatkan persamaan laju reaksi kimia pada suhu 40 derajat Celcius yang menggunakan 3 metode, yaitu metode integral, menggunakan metode diferensial Lagrange, lalu yang ketiga menggunakan metode fractional life, di mana dari hasil perhitungan tersebut didapatkan R kuadrat yang paling mendekati 1 itu yaitu yang menggunakan metode fractional life, di mana kita menggunakan CA0 dalam satuan mol per liternya itu yang
kita gunakan sebagai perhitungan datanya itu yang 0,101, lalu 0,0372, lalu ada 0,0233. Dan dari CA0 tersebut kita plotkan menjadi grafik di mana dengan waktunya itu setelah itu dilakukan pembacaan, lalu kita dapatkan untuk hasil TF, dan lalu itu dapat dihasilkan log TF, log CA0, lalu len TF dan len CA0. Dari data tersebut kita plotkan menjadi grafik, di mana yang pertama kita dapat mengeplotkan metode fractional life yang untuk log, di mana yang pada sumbu X kita masukkan data log CA0-nya, lalu sumbu Y-nya kita masukkan data log TF, di mana dari hasil plot tersebut pada grafik tersebut didapatkan persamaan Y sama dengan min 0,9123x min 0,5651, di mana yang min 0,9123 itu sebagai slope-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai n itu kita dapat mengurangkan satu min slope yang dimana hasilnya nanti n-nya itu 1,9. Lalu untuk yang data belakang atau yang min 0,5651 itu sebagai intercept, dan dapat kita hitung untuk konstantanya, di mana setelah dilakukan perhitungan itu konstantanya itu didapatkan sebesar 0,9092. Lalu selanjutnya ada untuk yang metode fractional life yang len, di mana kita perlu untuk mengeplot data len CA0 itu pada sumbu X, lalu yang sumbu Y-nya itu menggunakan data len TF. Dari data tersebut yang setelah kita plot, kita dapatkan persamaan Y sama dengan min 0,9123x min 1,3012, di mana yang 0,9123 itu sebagai slope, lalu n-nya kita dapatkan dari 1 min slope, yang dimana hasilnya itu n-nya itu 1,92, dan untuk intercept-nya itu yang 1,3012. Nah, dari perhitungan tersebut juga didapatkan perhitungan hasil konstantanya itu 0,9092. Nah, dari hasil tersebut kita dapat simpulkan bahwa untuk persamaan laju reaksi kimianya itu min RA K dikali dengan CA pangkat 1,9 yang merupakan tadi N-nya, lalu konstantanya itu tadi 0,902. Lalu dapat kita masukkan baik pada hasil dari log dan len-nya itu sama. Jadi itu min RA sama dengan min 0, K-nya itu jadinya kan tadi 0,9092. Jadi untuk min RA-nya itu 0,9092 kali CA pangkat 1,9. Baik, untuk selanjutnya adalah persamaan laju reaksi pada suhu 50, di mana pada suhu 50 ini dilakukan pada 3 kali metode, yaitu metode integral, diferensial, dan juga fractional life. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada R2 mana pada suhu 50 yang terdapat paling tinggi. Hal ini diketahui pada suhu 50, yaitu R2 tertingginya pada metode fractional life dengan R2 0,999, dan didapatkan slope-nya yaitu M-nya yaitu 0,6 dan intercept-nya 0,25368. Selanjutnya, pada persamaan laju reaksi suhu 60 dengan dilakukan cara yang sama dengan metode-metode dengan suhu-suhu sebelumnya, didapatkan suhu paling optimalnya yaitu pada metode diferensial dengan R2-nya 0,996. Dalam hal ini didapatkan N-nya yaitu 1 dan K-nya yaitu 0,0925. Selanjutnya, pada laju reaksi pada suhu 70 didapatkan pada R2-nya tertinggi yaitu pada metode diferensial dengan intercept-nya yaitu 1 dan K-nya yang didapatkan adalah 0,0993. Baik, kemudian terakhir pada persamaan laju reaksi pada suhu 80 dengan metode yang sama seperti sebelum-sebelumnya dan didapatkan R2 tertingginya pada metode diferensial dengan R2-nya 0,999, didapatkan N-nya yaitu 1 dan K-nya yaitu 0,0934. Untuk menghitung energi aktivasi, kita menggunakan hukum Arrhenius, di mana konstanta sama dengan K0 kali E pangkat min E per RT, di mana E itu merupakan energi aktivasi, lalu R itu merupakan konstanta gas ideal, dan T merupakan suhu. Lalu kita lenkan pada ruas kanan dan ruas kiri, sehingga nanti hasilnya itu len K sama dengan len K0 plus min E per R kali 1/3, di mana len K itu merupakan Y, lalu
ln K0 itu merupakan C atau intercept, lalu min E per R itu merupakan M atau slope-nya, lalu 1/T itu merupakan sumbu X-nya. Lalu kita plotkan pada grafik yang dimana sumbu X-nya itu 1/T tadi, lalu yang sumbu Y-nya itu ln K, lalu didapatkan slope-nya itu min E per R tadi. Dari teori tersebut kita dapat lakukan perhitungan energi aktivasi dari metode integral yang kita gunakan untuk mencari persamaan laju reaksi kimia yang sebelumnya, di mana pada suhu 40 hingga 80 derajat Celcius, yang dimana kita konversi terlebih dahulu ke satuan Kelvin. Setelah itu kita hitung 1/T atau 1 per satuan suhu yang Kelvin tadi. Lalu yang data sebelumnya kita dapatkan dari perhitungan persamaan laju reaksi kimia, yaitu yang Y sama dengan mx plus C itu kita ambil data konstantanya tersebut. Setelah itu kita lenkan konstantanya. Setelah itu dari data tersebut dapat kita gunakan untuk plot grafik, yang dimana datanya itu 1/T tadi kita letakkan pada sumbu X, dan sumbu Y-nya kita plotkan data dari ln K atau ln konstanta tersebut. Dari plot grafik tersebut kita dapatkan persamaan, yaitu Y sama dengan min 589,03 X min 1,6177, yang dimana pada interceptnya itu kan ln K0 yang sama dengan min 1,6177, yang dimana untuk kita anti ln itu kita logaritma naturalnya itu atau X itu hasilnya menjadi 0,198354. Lalu selanjutnya untuk yang untuk slope-nya kan kita dapatkan yang min 589,03. Lah yang dimana itu kita dapat kita kalikan dengan R-nya, yaitu yang 8,314 Joule per mol Kelvin, itu dapat kita dapatkan hasil untuk energi aktivasinya itu sebesar 4.897,195 Joule per mol. Lalu ada energi aktivasi dari metode diferensial yang dimana stepnya itu sama. Untuk menghitungnya kita perlu data 1/T, lalu kita perlu data konstanta yang dimana dengan metode diferensial, lalu kita lenkan konstanta tersebut. Setelah itu kita plot ke grafik. Setelah itu didapatkan persamaannya, yaitu min 4.521,9 X plus 10,565, di mana ln K0 atau interceptnya itu yang 10,565. Lalu yang slope-nya itu yang min 4.521,9, di mana untuk mendapatkan energi aktivasi dapat kita kalikan dengan konstanta gas idealnya, yaitu didapatkan hasil 37.595,08 Joule per mol. Lalu energi aktivasi yang dari metode fractional life, stepnya juga sama. Kita plotkan grafik 1/T, lalu dengan konstanta fractional life kita lenkan menjadi ln K, lalu setelah diplot menjadi grafik didapatkan persamaan itu dapatkan itu 15.366 X min 49,138, di mana ln K0 atau interceptnya itu min 49,138, lalu slope-nya itu yang 15.366, di mana untuk menjadi energi aktivasi itu dikalikan dengan R atau si konstanta gas idealnya, didapatkan hasilnya itu energi aktivasinya itu min 127.752,924 Joule per mol. Setelah dilakukan perhitungan baik menggunakan metode dari jurnal maupun metode dari yang telah kita pelajari pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1, selanjutnya hasil tersebut akan kita bandingkan antara hasil dari jurnal dengan hasil perhitungan ulang. Berdasarkan perhitungan ulang dan hasil dari jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin di antaranya. Perbedaan data dasar yang digunakan adalah pada jurnal referensi menggunakan data konversi atau XA sebagai dasar penentuan kinetika, sedangkan dalam perhitungan ulang menggunakan data konsentrasi atau CA sehingga menghasilkan karakteristik kinetika yang berbeda. Selanjutnya terdapat perbedaan metode kinetika yang optimal, di mana menurut hasil jurnal oleh Eka Sulistioningsih dan Shani Zaharina 2014 menggunakan metode integral orde 1 pada suhu optimal 80 derajat Celcius selama 50 menit dengan konversi XA sama dengan 0,9650 dan energi aktivasi sebesar 188 Joule per mol. Sedangkan hasil perhitungan ulang ditentukan melalui metode terbaik berdasarkan nilai R kuadrat pada setiap suhu. Jurnal menyimpulkan orde 1 melalui metode integral, sedangkan perhitungan ulang menunjukkan bahwa metode terbaik berubah-ubah setiap suhu dan tidak konsisten dengan orde 1. Selanjutnya pada poin ketiga, jika dibandingkan terdapat perbedaan energi aktivasi, di mana berdasarkan perhitungan jurnal energi aktivasi sebesar 188 Joule per mol menggunakan metode integral orde 1, sedangkan berdasarkan perhitungan ulang diketahui energi aktivasi sebesar 4.897,195 Joule per mol yang menggunakan metode integral, sedangkan untuk metode diferensial diperoleh energi aktivasi sebesar
37.595,08 Joule per mol. Menggunakan metode fractional life diperoleh sebesar minus 122.753 Joule per mol, di mana perbedaan signifikan energi aktivasi terjadi karena perbedaan nilai K yang diperoleh dari metode yang berbeda, di mana asumsi fraksi pada fractional life adalah 0,8 gram per mol dengan penggunaan Ca versus Xa. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa penyebab utama perbedaan hasil diantaranya dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu perbedaan jenis data, di mana jurnal menghitung menggunakan data Xa, sedangkan perhitungan ulang dilakukan berdasarkan nilai Ca. Kemudian perbedaan metode penentuan laju reaksi, di mana jurnal menggunakan integral orde 1, sedangkan perhitungan ulang dilakukan menggunakan berbagai metode campuran, ya, mulai dari fractional life, integral, hingga diferensial. Kemudian poin ketiga adalah asumsi tambahan pada fractional life, di mana fraksi sebesar 0,8. Kemudian pada poin keempat, perbedaan dalam penentuan nilai K sehingga berdampak langsung pada nilai energi aktivasi, serta variasi suhu pada 40 hingga 80 derajat Celcius dalam perhitungan ulang, sehingga model kinetika lebih bervariatif. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.